siang Ibu Hasniati. Selamat siang, Pak. Ya, terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini. Kita akan menggunakan coaching untuk supervisi akademik ya. Ya, jadi coaching itu adalah percakapan di mana kita akan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Tetapi di dalam mencari solusi itu coach hanya akan mengarahkan dengan membantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengeksplorasi potensi dari coach sendiri untuk menemukan solusi di dalam permasalahan yang dikemukakan. Begitu ya, Bu ya. Nah, tujuan dari observasi pembelajaran ini adalah nanti untuk sebenarnya lebih ke guru, untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya di dalam lebih terampil di dalam memanage kelas atau dalam melakukan pembelajaran dalam kelas, gitu ya Bu. Oke, ya sebelumnya ini bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Jadi ini adalah awal semester. Bagaimana persiapannya untuk awal semester ini? Sudah bagaimana? Dalam persiapan itu Pak sudah matang. Sudah matang ya. Jadi sudah siap untuk pembelajaran minggu depan ya? Iya Pak, siap. Oke ya. Bagaimana nih? Apa tujuan pembelajaran Ibu nanti untuk minggu depan ini? Tujuannya itu yang pertama mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik dalam bidang literasi yang berkaitan dengan pelajaran fisika. Oke. Di mana itu kan peserta didik. Di sini kita ingin memberikan soal-soal cerita. Iya. Nah, di mana isi dari soal-soal cerita itu mengarah ke pelajaran fisika. Iya. Nah, seperti pengukuran. Nah, sejarah-sejarah pengukuran itu seperti apa? Alat yang digunakan itu seperti apa? Oke, jadi nanti tujuan pembelajarannya akan mengarah ke literasi yang dikaitkan dengan pembelajaran fisika ya, begitu ya Bu ya. Oke, selain itu apa ada hal lain yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran nanti? Nah, masih ada Pak, yaitu matematika awal peserta didik. Oke. Di mana matematika ini penting untuk pelajaran fisika. Nah, di mana dalam pelajaran fisika itu kita belajar juga perhitungan, perkalian, pembagian, perhitungan, pembagian. Oke, berarti matematika dasar ya, hitung-hitungan dasar dari peserta didik. Secara spesifik ini Ibu akan melakukan apa tentang kemampuan matematika awal? Nah, di sini saya ingin memberikan soal-soal dasar seperti pembagian, perkalian, dan tanda-tanda min positif. Ya, jadi akan memberikan materi dasar tentang ini ya, materi dasar tentang matematika begitu ya. Oke. Nah, nanti di sini bagian apa yang akan diamati? Nah, di sini saya ingin memberikan soal juga Pak. Nah, di mana soalnya itu yang misal min 2 ketemu ditambah dengan positif 3 hasilnya seperti apa? Apakah peserta didik bisa menjawab itu Pak? Begitu ya. Jadi Ibu ingin sebenarnya mengidentifikasi kemampuan awal matematika dasar peserta didik ini. Oke ya. Jadi tujuan pembelajaran tadi adalah mengintegrasikan literasi ya di dalam pembelajaran fisika, dan kemudian yang kedua juga Ibu ingin mengidentifikasi kemampuan awal matematika dari peserta didik, begitu ya. Oke, kemudian apa lagi Bu? Masih ada yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran nanti ini? Iya Pak, masih ada Pak. Yang ketiga itu pembelajaran yang mengintegrasikan KSE. Pembelajaran yang mengintegrasikan KSE. Ya. Nah, di sini kan kita kalau di sini belajar apa? Kita memberikan asesmen awal. Nah, di sini saya ingin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalan dan membuat kesepakatan kelas. Oke, jadi secara spesifik nanti ini Ibu juga ingin, karena kan awal tahun ajaran, jadi kita akan melakukan Ibu akan melakukan kesepakatan kelas dengan siswa ya, begitu ya. Oke. Jadi tujuan pertemuan pertama ini nanti akan membuat kesepakatan awal dengan siswa, begitu ya. Ya, jadi nanti kita akan melihat bagaimana Ibu membuat kesepakatan awal dengan siswa, begitu ya. Oke ya.
Berarti tujuan pembelajaran ada 3 ya Bu ya, yaitu mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran fisika. Kemudian yang kedua, melihat asesmen awal dari kemampuan awal matematika siswa. Kemudian mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran, khususnya karena ini adalah awal tahun ajaran, Ibu akan secara spesifik melakukan kesepakatan kelas. Begitu ya. Oke, siap. Berarti cukup 3 Bu tujuannya? Iya Pak, cukup. Oke, cukup 3 ya. Nah, di bagian area pengembangan yang hendak dicapai ini, bagaimana Ibu melihat literasi, kemudian matematika awal dan asesmen awal? Di bagian mana nih yang akan Ibu kembangkan? Nah, yang ingin saya kembangkan itu literasi. Nah, peserta didik. Nah, di sini saya ingin memberikan persiapannya itu, saya ingin memberikan soal asesmen awal. Jadi soal asesmen awal ya. Soal asesmen awal yang berkaitan dengan literasi. Oke. Kemudian yang kedua apa lagi Bu? Nah, yang kedua itu saya ingin memberikan 2 soal matematika dasar. Oh, matematika dasar ya. Jadi juga ini kan mengidentifikasi ya, mengidentifikasi kemampuan awal matematika ya, matematika dasar peserta didik, gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi berkaitan dengan KSE. Mana Di sini saya ingin membuat kontrak, kesepakatan antara guru dan peserta didik nantinya Pak. Oke, jadi apa ya? Kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas. Iya. Oke Bu ya. Jadi di sini nanti area pengembangan yang hendak dicapai adalah pertama, keterampilan guru di dalam mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran fisika, begitu ya? Oke, kemudian juga keterampilan guru dalam mengidentifikasi keterampilan awal matematika, ya, pengetahuan awal matematika dari para murid. Kemudian keterampilan guru di dalam mengarahkan peserta didik membuat kesepakatan kelas. Oke, jadi itu untuk area pengembangan yang akan diobservasi ya. Oke Bu, kita lanjut ke strategi. Nah, strategi apa yang Ibu persiapkan di dalam melakukan ini? Di sini strategi yang saya persiapkan yaitu soal asesmen awal. Mempersiapkan soal ya. Persiapkan soal asesmen awal. Iya. Karena dalam soal itu terdapat soal literasi. Jadi asesmen awalnya ada soal literasi. Oke, selain itu apa lagi yang disiapkan? Saya menyiapkan juga soal-soal matematika dasar. Oke, jadi asesmen awalnya ada literasi dan ada matematika dasar. Strategi apa yang Ibu persiapkan untuk melakukan kesepakatan kelas ini? Yang pertama itu saya menyiapkan kertas. Nah, kertas itu saya berikan di setiap peserta didik. Nah, ditulis kesepakatan apa yang perlu kita bahas. Nah, dari situ hasilnya peserta didik menempel di depan, di depan papan tulis. Nah, di situ saya memilih kesepakatan apa yang perlu kita pilih bersama-sama. Ya, oke. Ya, catatan kayak sticky note begitu ya Bu ya. Oke, jadi Ibu akan menggunakan sticky note untuk menangkap aspirasi dari anak-anak tentang peraturan seperti apa yang ingin mereka lakukan dalam kelasnya. Oke, nah sekarang kita ke refleksi dulu. Menurut Ibu nih, pada posisi mana nih keterampilan Ibu? Kalau Ibu menilai dalam skala 1 sampai 10 misalnya, tentang kita ke yang pertama dulu, literasi dalam pembelajaran fisika. Dalam mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran fisika, kalau Ibu menilai diri sendiri, sudah pada skala berapa dari 1 sampai 10? Mungkin skalanya itu 5 Pak. 5. Kenapa 5 Pak? Kan di sini literasi itu hal yang baru. Masih baru begitu ya Bu ya. Ini dijalankan di kelas Pak. Oh, ini adalah literasi memang adalah topik yang baru dalam kurikulum Merdeka ya. Jadi juga baru bagi Ibu sebagai guru fisika gitu ya. Mengapa ini baru bagi Ibu sebagai guru fisika? Nah, di mana kan kalau di fisika itu mengarah ke matematika dasar. Iya. Jadi selama itu kayak fisika itu soal hitung-hitungan begitu ya. Jadi kita itu terkesan matematika sekali. Sementara
kurikulum Merdeka menekankan salah satunya di literasi. Jadi literasi, jadi ibu ingin belajar bagaimana mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran fisika, gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan identifikasi kemampuan awal matematika? Ibu ini sudah berada di posisi mana sekarang? Di sini mungkin 5, Pak. Oh, 5 juga. Oke. Mengapa berpendapat masih di 5? Nah, di sini kenapa 5? Di sini juga mengidentifikasi matematika awal peserta didik. Ini hal yang baru, Pak. Nah, kenapa saya bilang hal yang baru? Karena kan kita kalau belajar fisika itu langsung. Kita tidak tahu apakah matematika peserta didik ini masih kurang atau bagaimana. Oke, jadi dalam pelajaran yang dulu-dulu begitu ya, kita belum diajarkan bahwa pentingnya itu mengidentifikasi kemampuan awal. Jadi ibu juga merasa bahwa keterampilan ibu dalam mengidentifikasi kemampuan awal itu masih pemula ya, begitu ya. Karena ini adalah topik baru dalam kurikulum Merdeka. Dan selanjutnya bagaimana dengan mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran? Bagaimana itu merefleksikan kemampuan ibu di mana? Di sini mungkin ada di poin 5 juga, Pak. 5 juga ya. Oke, jadi semuanya berada di tengah ya. Jadi ibu juga menganggap bahwa membuat kesepakatan kelas, menerapkan, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran itu masih di posisi 5 begitu ya. Jadi nanti harapannya ibu bagaimana nih ke depan? Nah, harapannya nanti itu, Pak, mengembangkan literasi ini, saya dapat mengembangkan, berkembang, Pak. Nah, di mana dari skor 5 itu bisa naik mungkin 6 atau 7 skor, Pak. Ya. Jadi diharapkan ibu berharap kemampuannya dalam mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran semakin baik begitu ya. Kemampuan dalam mengidentifikasi kemampuan awal murid juga berkembang. Demikian juga dengan menerapkan KSE dalam pembelajaran. Oke, jadi harapannya semoga ke depan akan lebih baik lagi ya. Baik, yang terakhir sekali, apa kesimpulan dari percakapan kita hari ini? Jadi kesimpulan yang saya ambil dari percakapan ini yaitu yang pertama, saya ingin melakukan di kelas pembelajaran yang berliterasi. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran yang mengidentifikasi matematika dasar peserta didik. Dan yang ketiga itu KSE peserta didik. Membuat kesepakatan kelas. Oke, baik Bu ya. Jadi minggu depan kita akan melihat Ibu di dalam pembelajaran fisika, di mana Ibu akan menerapkan literasi dalam pembelajaran fisika, kemudian mengidentifikasi kemampuan awal matematika murid, dan yang ketiga adalah membimbing murid untuk membuat kesepakatan kelas. Begitu ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kesediaan Ibu menjadi guru untuk diobservasi dalam rangka praktek tentang menggunakan coaching sebagai sarana untuk pengembangan kompetensi guru. Jadi sampai jumpa minggu depan di dalam kelas, dan selamat berkarya. Terima kasih. Terima kasih. Saat pembelajaran berlangsung, semua baju, khususnya cowok, bajunya harus di dalam. Semua di dalam.
Satu menit cepat sabar berdiri. 10 menit. 10 menit. Oke. 1 jam. 10 menit saja. 5 menit. 5 menit. Nah, 10 menit. 1 jam, Bu. Ini ada pembungkus permen. Api ini berlaku untuk depan sampai seterusnya. Tidak boleh menggunakan HP pada saat jam pembelajaran. Jadi HP-nya itu bagusnya ditaruh di pojokan saja di sini. Ayo semua HP-nya nekan dulu. Ya. Semuanya taruh di pojokan di sini. Pojokan paling sudut di mejanya. Paling sudut. Tidak boleh di dalam laci karena kalau di dalam laci itu masih bisa dipakai. Nah, boleh menggunakan misal ada pembelajaran yang mengharuskan kalian membuka HP, itu bisa digelapkan HP-nya. Oke, sepakat? Selesai. Oke, selanjutnya kita masuk di poin kedua, tujuan pembelajaran kedua, yaitu mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik dalam bidang literasi yang berkaitan dengan pelajaran fisika. Siapa tahu? Tanya dulu, apa itu literasi? Membaca. Berarti sebentar kalian akan membaca. Ini saya gabungkan saja dengan poin ketiga, yaitu mengidentifikasi kemampuan awal matematika peserta didik. Oke, sudah siap? Siap? Siap, ayo. Semuanya berkonsentrasi, semua cari lagi. Halo, halo, halo. Hai, hai, hai. Halo, hai, halo, hai. Halo, hai. Hai, hai, hai. Hai, halo, hai, halo, hai, hai, hai. Halo, hai, halo, hai, hai, hai. Oke, sudah konsentrasi semua. Ayo. Masih kurang? Masih kurang? Ada. Ini Bu. Kali. Kopi dari bawah ini. Oh ya dulu. Oh polisi di belakang. Oke, coba perhatikan, sudah dapat semua? Sudah dapat? Perhatikan dulu. Bagian A itu soal literasi. Coba lihat dulu di bagian A-nya. Soal literasi. Nah, di mana di sini soal literasi itu kalian banyak-banyak membaca soal cerita. Nah, nomor 1 itu soal cerita. Ayat pernyataannya. Ada yang mau ditanyakan di bagian situ? Perhatikan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, di sini sebelum kalian menjawab, kalian membaca dulu. Ya, dijelaskan. Terus lihat bagian B-nya dulu. Bagian B. Di situ ada asesmen awal, dasar-dasar matematika kalian. Ada bonus. Di sini. Bagian B. Digelarkan. Nah, lihat yang paling lihat dulu. Ini kan 25 itu uangnya, terus itu min utangnya, berarti 25 ditambah min 10 berarti hasilnya positif berapa? Positif 15. Oke, sudah bisa semua? Bisa semua? Semuanya? Bisa? Silakan dijawab.
Nah ini anak keliru ya. Fokus, tadi kan katanya sudah fokus. Nah di situ sudah ada gambar alat ukurnya. Kalian tinggal sebutkan. Ini kan kata sahabat. Berarti yang tadi cuma 29 orang. Asalnya belum absen. Oh iya besaran iya deh. Kurma yang kedua ini. Apa nak kedua dia ini besaran ada lain. Ada besaran ada besaran ada lain tapi bungu. Mana alat bungu ya alat. Alat. Ya, ini Alat ukur adalah Ada di Parapura berapa jawaban benarnya? Oke, ada yang sama jawabannya. Rehat. Ada sama-sama. tidak. Sama Bu. Mana itu lagi tidak terbalik dulu. Sama Bu. Ayo, ulang. Menghadap ke sana. Ayo. Dia bilangan yang merupakan 2 maka dikalikan 2 kali seperti 16 merupakan 2, 16 kali 16 jika 10 merupakan 2 maka 10 kali 10. Ayo, sudah mana? Pak. Siapa bu? Ya, satu situ.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali bertemu di percakapan pasca observasi ya Bu ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Syukur ya itu. Jadi kemarin itu kita sudah melihat bagaimana di kelasnya Ibu ya di awal pembelajaran semester ini tentang saya melihat teman Ibu melakukan kesepakatan kelas dengan identifikasi kemampuan awal siswa di bidang literasi dan numerasi. Nah, menurut pendapat Ibu sendiri bagaimana pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin? Pembelajaran yang mengintegrasikan SD itu membuat kegiatan kelas. Nah di sini dalam tujuan pembelajaran pertama ini sudah tercapai. Di mana peserta didik mengeluarkan pendapatnya masing-masing, yaitu membuat kegiatan kelas. Nah, di mana dari pendapat tersebut kita satukan untuk kita sepakati bersama. Ya, saya juga melihat kemarin Ibu menggunakan sticky note begitu ya untuk menggali pendapat ya. Kemudian anak-anak itu menempel ya di papan tulis dan setiap itu dibahas ya satu persatu. Jadi menurut Ibu itu sudah terlaksana ya, yang pertama yang itu kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, apalagi tujuan yang kedua? Yang kedua itu mengidentifikasi kemampuan literasi peserta didik. Oh iya. Nah di mana di sini saya membagikan soal literasi itu berisian soal-soal fisika, soal-soal literasi. Nah di sini peserta didik aktif dalam mengerjakannya. Nah, kenapa peserta didik ini lebih aktif? Karena di sini dari soal-soal tersebut kan ada bacaan. Nah, bacaan tersebut itu peserta didik pikirannya itu terarah pada soal-soalnya untuk menjawab pertanyaan yang ada di soal literasi. Oh, jadi menguji kemampuan literasi peserta didik gitu ya. Kemudian ada juga numerasinya di dalam soal dia Bu ya. Nah, yang ketiga itu di sini saya juga mengidentifikasi kemampuan numerasi yaitu matematika dasar peserta didik. Nah, di mana di sini sudah tercapai numerasinya, tetapi masih ada beberapa peserta didik yang kurang dalam matematika dasar, yaitu mengenai perpangkatan, perkalian, ya seperti itu Pak. Oke, ya. Jadi kalau siapa yang saya tangkap dari Ibu, dari 3 tujuan ini sudah terlaksana seperti itu ya, Bu. Sudah melakukan kesepakatan kelas, kemudian sudah menguji kemampuan awal literasi dan kemampuan awal numerasi peserta didik. Begitu ya menurut pendapat Ibu. Nah, saya juga akan memberikan hasil pengamatan saya tentang bagaimana kelas itu telah dilakukan. Saya juga menilai bahwa dari ketiga tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan di awal itu sudah tercapai dengan baik, gitu ya. Saya juga melihat bahwa Ibu sudah melakukan kesepakatan kelas dengan mengundang anak-anak untuk berpartisipasi, memberikan suaranya. Saya lihat membagi-bagikan sticky note, kemudian anak-anak menulis di sticky note itu peraturan-peraturannya dan menempel di papan tulis gitu ya. Dan setelah itu sudah dibahas satu demi satu apa yang diinginkan anak-anak itu ya, dan kemudian disatukan pendapatnya, kemudian diajarkan misalnya tentang disiplin ya, seperti kemarin ya, misalnya datang tepat waktu begitu, memasukkan tugas tepat waktu itu menurut saya sudah dilakukannya dan sudah bagus gitu ya. Tinggal mau dikembangkan lagi, misalnya nanti setiap semester lagi diperbarui lagi, setiap semester diperbarui lagi.
Kemudian di tes kemampuan awal literasi dan numerasi juga saya lihat itu sudah terlaksana, gitu ya. Ibu sudah melakukan, dan saya melihat ibu juga sudah membuat soalnya sehingga bisa diakses lewat HP-nya anak-anak ya. Berarti sudah dipersiapkan, menurut saya itu sudah dipersiapkan dengan baik ya. Jadi karena ibu sudah menyiapkan di lembar form yang bisa diakses di Google Form, sehingga anak-anak itu mudah untuk menjawab soal-soal itu. Nah, bagaimana pendapat ibu mendengarkan hasil observasi saya? Saya merasa senang karena dari ketiga tujuan pembelajaran saya ini juga sudah sangat tercapai. Seperti itu, Pak. Oke, ya. Jadi dan selanjutnya nih apa tindak lanjut yang ibu akan lakukan terkait hasil pembelajaran kemarin? Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran dan mana masih ada satu tujuan pembelajaran yang harus saya tingkatkan, yaitu di bagian tes numerasi peserta didik. Nah, di mana di sini mungkin saya ingin mencarikan waktu untuk peserta didik untuk mengasah kembali kemampuan matematika dasarnya sebelum masuk di pelajaran fisika. Karena kalau matematika dasarnya yang kurang, pasti nanti kalau masuk fisika anak-anak akan pusing lihat soal-soal dari fisika. Karena fisika itu juga termasuk dari membutuhkan juga awal dari kemampuan matematika peserta. Tapi bagaimana dengan literasinya Bu? Di hasil tes kemarin sudah bagus? Kalau soal literasinya itu sudah bagus, Pak. Sudah cukup bagus ya. Dan menurut ibu yang perlu dikembangkan lagi kemampuan awal matematika. Jadi ibu berencana untuk mengalokasikan waktu lagi yang untuk membahas matematika dasar sebelum masuk ke pembelajaran fisika. Begitu ya. Kemudian apalagi rencana-rencana ibu selanjutnya selain membenahi kemampuan dasar matematika? Oke, nah di sini juga saya ingin membagikan model pembelajaran yang bervariasi untuk peserta didik. Nah, di mana yang pertama itu saya ingin menyiapkan LKPD untuk peserta didik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya lagi di sini saya ingin peserta didik mencari materi sebelum masuk pembelajaran juga. Nah, seterusnya lagi di sini saya ingin membuatkan LKPD, lembar kerja untuk peserta didik. Nah, di mana dari isi LKPD tersebut itu berisi tentang numerasi, bacaan-bacaan, dan numerasi peserta didik untuk peserta didik jawab nantinya. Yang berhubungan dengan pelajaran fisika. Ya, jadi ibu akan menyiapkan LKPD untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Apa masih ada rencana yang lain? Agar rencana yang lain itu mungkin di sini saya akan membuatkan model pembelajaran yang bervariasi. Nah, mungkin untuk hari ini dia menggunakan LKPD, selanjutnya pada quiz. Nah, pertemuan selanjutnya lagi itu mungkin ada permainan sedikit agar peserta didik tidak bosan ya. Jadi cukup banyak ya rencananya, dan saya melihat itu adalah semua rencana-rencana yang bagus. Nah, untuk mewujud lagi semua, bagaimana ibu akan melakukan ini semua? Yang pertama itu saya ingin menyusun dulu, model pembelajaran apa yang cocok untuk setiap kelas. Nah, misal kalau LKPD cocoknya untuk materi apa? Nah, terus kuisnya itu cocoknya untuk materi apa? Terus gamesnya itu cocok untuk materi apa? Iya. Kemudian nanti bagaimana ibu akan dari mana mendapatkan inspirasi misalnya membuat LKPD-nya seperti apa, game-nya seperti apa? Nah, di sini saya ingin menggunakan, saya ingin melihat dari Google, internet seperti itu, Pak. Dari contoh-contoh yang ada. Iya. Kemudian di PMM juga ya, mungkin di sana juga ada banyak video-video. Saya juga melihat banyak video YouTube tentang ice breaking, permainan-permainan itu bisa diintegrasikan ya Bu ya. Oke, jadi saya melihat ini cukup banyak rencana ibu. Pertama tadi Pertama rencana ibu membuat LKPD, kemudian permainan-permainan gitu ya, kemudian kuis. Oke. Dan yang di awal sekali tadi apa lagi pertama sekali tadi adalah kan itu tentang matematika awal ya, kemampuan awal peserta didik ya.
Ya, saya melihat rencana-rencana Ibu sudah sangat bagus. Ini mulai akan kapan dilaksanakan? Untuk pertemuan selanjutnya Pak, akan minggu depan Pak. Jadi minggu depan ini sudah akan mulai dengan yang pertama itu misalnya apa namanya tadi itu matematika dasar ya, dan selanjutnya. Tapi kalau dari persiapan Ibu akan dimulainya bagaimana? Persiapan saya itu akan dimulai minggu depan. Oh ya, minggu depan semua akan dimulai minggu depan ya. Jadi misalnya melihat di BMM, melihat di Google, mencari informasi-informasi seperti itu ya. Oke ya. Sekiranya kita sudah sampai di akhir pembicaraan. Nah, sebelum kita menutup, bisa Ibu memberikan kesimpulan tentang misalnya langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya dari pembicaraan kita tadi? Nah, yang pertama itu saya ingin menyiapkan soal-soal yang lebih banyak. Nah, yang kedua saya ingin membuat LKPD untuk peserta didik. Nah, yang ketiga saya ingin mencari aplikasi-aplikasi yang cocok untuk kuis-kuis nantinya. Nah, yang terakhir itu kan di sini juga ada jam-jam terakhir untuk saya itu pelajaran fisika. Nah, di mana di sini saya menggunakan ice breaking juga sebelum proses pembelajaran. Ya, supaya tidak bosan ya. Tidak bosan pembelajaran. Saya mencari referensi melalui Google, internet, dan PMM Pak. Oke, di PMM ya, luar biasa ya. Saya mendengar rencana-rencana Ibu ini cukup banyak dan saya lihat cukup antusias dan bersemangat begitu. Nah, saya berharap bahwa Ibu terus bersemangat dalam berinovasi mengajarkan fisika dengan cara yang menarik ya. Selamat berkarya Bu, terima kasih atas kesempatannya, semoga sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman Pak. Terima kasih.